Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulurku semua dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Abdi Negara. Mudah-mudahan dulurku semua tidak pernah bosan untuk terus menonton channel Abdi Negara. Oke lur, di sini kami doakan semoga dulur semua rezekinya selalu melimpah, senantiasa diberikan kesehatan, dan apa yang dicita-citakan itu bisa segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Oke. Langsung saja kita akan mereaksi beberapa video tentang Kang Deddy Mulyadi yang selalu viral. Baik video baru maupun video lama. Oke lur, jadi nggak pernah bosen kita mereaksi video-video Kang Deddy Mulyadi ini lur ya. Ini membawa berkah lah gitu buat kita semua. Bener nggak lur? Setuju nggak lur? Coba yang setuju komen di bawah, oke? Mari kita putar video pertama. Check it out. Wah, ini video tentang apa ini? Oh, Panjat Pinang pas perayaan kemerdekaan 17 Agustus kemarin lur ya kan? Oh, widih. Itu Bapak Aing. Kebagian di handap deh, kebagian di bawah lagi ya. Dongko ayo. Launan mang. Ya Allah. Ya Allah. Itu segala pakai samping. Pakai cangcut itu mang. Biasanya pakai samping tuh pakai cangcut di jerona. Waduh. Waduh. Tapi kuat ya Bapak Aing ya. Tuh. Ke bagian paling bawah itu kan awas-awas katincak hulu. Aduh. Aduh, aing nurewas dah. Si Akang di sebelahna Bapak aing. Oh ya cing we tungkul. Tuh lihat tuh. Eta sukuna malah dicekelan, kakinya malah dipegangin. Jangan dipegangin atuh Kang. Kita kuatin, nggak kuat. Aduh ya Allah, bisaan Bapak aing teh. Jadi nggak ada jarak gitu ya sama rakyat ya. Masya Allah luar biasa loh. Diomelan situ. Tuh ada tuh merobot celanana. Ayo tincak. Waduh. Aduh si Amang. Segala pakai daster. Maaf. Ampun. Ampun rakyat. Dihanap deh dengan susah rakyat. Ampun rakyat. Ampun. Ternyata di bawah itu paling nggak enak. Keinjak. Kalaupun nyampe nggak jadi pemenang. Iya bener Kang. Jadi hidup orang keinjak tuh susah. Aduh nyeri. Satir. Inirsa kira-kira. Aduh nyeri jadi rakyat teh nyeri sok ditincakan banyak Kang ya. Eta make lipen meni warna pink itu Bapak aing teh. Aduh. Ayo. Lagi. Nyaan eta teh. Beneran itu loh. Nah, iyalah. Manggul berapa orang ya kan. Suaranya yang Apa? Botolnya pengutin. Jangan dibuang di sini di sawah. Ambil. Sampah. Ya, udah dapat banyak.
Ah. Dapat apa, Say? Lihat. Dapat apa? Iya. Dapat apa? Oh, dapat keong. Banyak. Oke. Dimasak. Widih. Masak buat ke rumah. Fotonya jangan dibelah, disimpan di situ. Simpan ke tempat sampah gitu. Tuh, wah banyak dapatnya. Say, dapatnya banyak, Say. Habis ini pulang ya, dibak ya. Seru banget ya Lur ya. Seru banget. Aduh. Coba kira-kira ada nggak ya pejabat yang mau kayak gini ya sama rakyatnya gitu kan, bareng-bareng ya ngadain pesta 17-an gitu sama warga. Kayaknya hampir nggak ada, cuman Bapak Aing doang kayaknya. Yang lain mah kayaknya embungan. Geuleuh suganan. Nggak enak jadi rakyat, ditincak malu lu, kudu bayar pajak. Oke Lur, next. Udah, sugan teh, eta Bapak Aing gitu. Oh ini acara hari ulang tahun Jawa Barat yang ke-80 di hari Selasa kemarin Lur. Pak Renaldi eta Bupati Subang lain. Widih. Ha. Bisaan sih ngibingna Bapak Aing. Habis pesta 17-an, pesta hari ulang tahun Jawa Barat. Luar biasa. Cuman pestanya bukan yang mewah ya kan, begini aja nih. Mantep. Bunga KB, bahagia semua. Tuh. Nggak ada rasa gimana gitu. Luar biasa. Cuman anehnya yang kayak gini masih ada aja gitu yang benci ya. Masih ada aja gitu yang memframing macem-macem lah segala. Aduh. Ini udah jelas-jelas di depan mata gitu kan. Gubernur kita nih, Bapak Aing Deddy Mulyadi. Ini udah kayak gini tuh, coba pejabat mana sih yang mau gitu sama masyarakat membaur jadi satu gitu. Coba dulu semua ada nggak di daerahnya nih ya kan, dulu semua nih ada nggak pejabat yang menyatu sama rakyat itu? Coba komen di bawah, di daerah mana Lur, oke? Kita lanjut next video. Aduh, cuman udah bager kayak gitu, udah baik kayak gitu, ada aja Lur yang nggak suka. Nih contohnya ini Lur. Balik ya. Ayo siap balik lagi urang Sunda ka asalna, balik ya. Balik lagi. Nutur batur teh geringan sia teh mantak jadi bagja. Sia teu mantak jadi beunghar, sia ukur dijadikan alat politik pikeun jalma-jalma nu boga kapentingan. Gera balik, gera sadar, gera harudang urang Sunda teh nya. Ulah daek di bobodo. Ulah daek di bobodo keur kapentingan politik. Budaya dijadikan alat politik. Kamiskinan dijadikan alat politik. Keur bahan konten. Jabatan dijadikan alat politik keur kepentingan konten. Nah, jadi gerah harudang gerah sadar. Paham enake konten. Mantap beunghar geuning nya. Muji-muji ka dem teh. Nu aya ge guru dijieun nganggur, swasta dijieun bangkrut. Pedagang kaki lima dibongkaran. Murid dijieun susah jam 5 subuh geus init sakola. Ya halus atuh. Ngaji ninakeun salat. Bagus ya kan? Rek kumaha berkah. Bagus lah bangun pagi-pagi. Rek kumaha istimewa Jawa Barat. Gerah harudang nya ulah daek di bobodo keur kepentingan politik Kang Deddy Mulyadi. Ya Kang. Kepentingan politiknya itu ya memang Kang Deddy orang politik dan beliau adalah pejabat. Kalau Akang sendiri kapasitasnya apa? Itu aja satu dulu kan.
oke, sebagai warga Jawa Barat. Nah, kita membahasnya dari apa yang dikatakan oleh beliau ini ya. Kami tidak kenal siapa beliau, cuman dari kata-katanya itu, dari beberapa permasalahan, bukan permasalahan ya, kebijakan yang dipermasalahkan oleh pihak lain itu dijadikan tools gitu ya, alat gitu untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi. Ya, padahal sebenarnya ini yang kami sebut dengan orang yang nggak paham konteks itu begini Lur. Ini contohnya. Jadi kita ulas dari awal tadi ya. Kang Deddy Mulyadi kan ngomong, ayo buruan balik lagi ke terah orang Sunda. Nah, maksud Kang Deddy itu apa? Orang Sunda itu terahnya sebenarnya tinggi Lur. Jadi ya, ini kalau kita buka sedikit sejarah, mungkin Lur semua udah ada yang pernah dengar istilah Sundaland. Pernah kan? Sundaland. Nah, Sunda itu nggak sekedar cuman suku, nggak sekedar cuman bahasa. Paham nggak? Nah, ini saya sedikit jelasin. Jadi Sunda itu adalah sebuah peradaban. Mau dari sisi ilmiah, mau dari sisi budaya, mau dari sisi sejarah, fix bahwasanya Sunda itu adalah sebuah peradaban. Terkonfirmasi ya dari adanya kerajaan-kerajaan di tanah Sunda. Terkonfirmasi dari Gunung Padang. Bahkan Gunung Padang itu diklaim, kami lupa gitu kan siapa gitu yang mengklaim, tapi itu adalah piramid tertua, bahkan lebih tua dibandingkan Mesir. Jadi tanah Sunda ini adalah sebuah peradaban gitu. Nah, maksud Kang Deddy itu adalah balik lagi, kita ini peradaban kita ini tinggi. Ya, punten kalau kami salah gitu kan, dan tidak ada maksud untuk membeda-bedakan, kami hanya menceritakan bahwasannya dari video ini itu berusaha di framing gitu. Nah, masuklah komentar-komentar, ya suruh balik ke Sunda Wiwitan. Hei, ayolah. Sunda Wiwitan dibenturkan dengan agama, terutama agama Islam. Pak, udah nggak zaman kali gitu kan. Kalaupun kita mau membahas Sunda Wiwitan itu apa sih? Sunda permulaan, di mana orang-orang itu menjunjung tinggi alam, menghargai alam. Bagus nggak? Bagus. Bentrokannya di mana dengan Islam? Islam itu, setahu kami, ada ayat Al-Quran kalau nggak salah, telah terjadi kerusakan di langit dan di bumi, dibahas. Kan berarti sejalan dong. Ya nggak? Benar nggak? Gitu kan. Terus kemudian ada juga di agama itu, tanamlah pohon walaupun besok kiamat. Di mana bentroknya? Nah, ini. Jadi kita itu nggak boleh ya, punten ini mah ya, nggak boleh membentur-benturkan antara budaya dengan agama. Gitu loh. Kami sebagai orang Sunda ya, kami ini mengakui kami adalah terah Sunda. Tapi agama kami adalah ya memang Islam gitu. Nah, Kang Deddy itu berusaha menarik karena selama ini selalu dibodoh-bodoh. Contoh nih, punten ya contoh. Misalnya nih ya, kita mengikuti sebuah katakanlah gitu ya, acara keagamaan. Tiba-tiba nih ya kan, ada ustadznya itu menyuruh kita untuk memberikan sedekah, tapi memaksa. Sebenarnya dari sisi agama pun ini tidak boleh loh. Karena apa? Kita nggak boleh meminta. Apapun judulnya, entah itu dibungkus dengan sedekah, entah itu dibungkus dengan infak, nggak boleh Lur. Meminta itu Allah tuh sangat benci. Nah, terkonfirmasi dari kami lupa bahasa Arabnya, cuman bahasa Indonesia tuh gini. Allah tuh lebih mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Meminta itu kuat apa lemah? Lemah. Ya. Orang kuat itu yang memberi. Nah, memberi itu nggak boleh dipaksa. Namanya memberi ya dengan keikhlasan. Mungkin dia ada kelebihan, barulah dia boleh memberi. Jadi nggak boleh kita ini sebagai atas nama apapun. Ya, punten nih, apalagi mengatasnamakan agama, nggak boleh Lur.
Gak boleh, benar gitu. Itu satu ya. Jadi maksud Kang Deddy adalah mengajak kita kembali kepada apa? Kepada ya diri kita. Kita ini orang Sunda. Terah kita tuh tinggi, peradaban kita tinggi. Kita tuh menjunjung alam, berselaras dengan alam dari dulu nenek moyang kita. Bahkan kalau kita bisa buka sejarah gitu, logikanya aja ya. Di tanah Sunda itu ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Pajajaran. Ya kan? Kerajaan Pajajaran ini banyak melahirkan hal-hal positif yang bisa dipastikan itu menjadi komponen paling dasar membangun negara Indonesia ini. Gak percaya? Sekarang kami mau tanya, ibu kota Jakarta itu ada di mana? Di mana? Sunda Kelapa. Gitu loh. Jadi intinya apa? Ya buat Akang ini kalau bisa sih jangan gitulah, jangan gitu. Terus kemudian setiap kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah direncanakan baik-baik dan demi masyarakat. Itu Kang. Oke Kang? Punten ya Kang ya. Next kita lanjut. Waduh jadi panjang ngomongnya Lur ya. Tonton sampai habis ya Lur, jangan setengah-setengah, oke? KDM hampir sempurna di mata masyarakat. Nah, Hah? ya. Naon? Panas kadang-kadang. Kalungan kulkas bos. Kalungan Ieu teh lain kulkas. cek aing. Ieu teh cek survei Litbang Kompas nya Citra Deddy Mulyadi nyaris sempurna di mata warga Jawa Barat. Survei Litbang Percaya. Kompas menunjukkan 97,1% masyarakat menyukai sosok Gubernur Jawa Barat Ya. Deddy Mulyadi. Betul. Sementara ada 2,1% yang menyatakan tidak suka. 2,1%-nya anu teu suka KDM teh. Dikit banget. Itu meremehkanna KDG sealam dunia. Deukeur masa eutik tarik deh gandengna. Eta Maksudnya oge berisik banget dibantuan itu. ku masyarakat luar. Ya nggak Dan ngedukung semoganya sedikit tapi kecintaan berisik. masyarakat terhadap KDM ini tidak membuat KDM itu jumawa Ya. dan tetap menunjukkan kinerja-kinerja nyata yang manfaatnya tuh dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat. Sehingga Jawa Barat istimewa di tahun 2029 itu Amin. terwujud. Amin, Jalan-jalan mah lulus, rakyat naka urus, jeung nu sok beberewekan ka bapak aing kurus karena teu kabagean fulus. Waduh. Bisaan Kang Ame. Ya jadi berdasarkan survei Litbang Kompas, Kang Deddy itu elektabilitasnya tinggi Lur gitu. Jadi hampir sempurna gitu karena hanya 2,1% saja warga Jawa Barat yang tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi. Sedikit sekali ya. Oke, next kita lanjut. Tidak penting dipuji orang, tidak penting bagus dalam tayangan, tidak penting reka-reka gambar dibuat-buat di media sosial, tidak penting. Iya benar Kang. Yang harus kita Pencitraan ceritakan maksudnya. adalah fakta yang sebenarnya, bukan pembangunan kamuflatif. Kalau pendidikan dasar di kita masih bermasalah, katakan bermasalah. Kalau Ya. masih ada anak SMP yang tidak bisa baca tulis, katakan itu terjadi. Kalau ada kematian Benar, Kang. ibu yang melahirkan, kematian anak, katakan itu terjadi. Kalau masih HIV-nya meningkat, katakan itu terjadi. Untuk apa? Agar kita bisa meraih sintesa. Maka seiring dengan perkembangan Sintesa itu media adalah sosial, pencampuran dari di beberapa mana unsur rakyat Jawa untuk Barat hari ini menemukan mengenal formula yang terbaik gitu Lur. Hari ini kita bisa melihat fakta. Setiap hari rakyat bercerita apa? Bercerita Melalui tentang media. air bersih yang sulit didapatkan. Benar Kang. Bercerita tentang apa? Gedung-gedung sekolah yang mau roboh tanpa toilet. Bercerita tentang apa? Jalan-jalan pemukiman yang rusak. Jembatan-jembatan yang mau roboh. Anak-anak menyeberang sungai Citarum menggunakan rakit. Lihat Lur. Anak-anak udah pakai teks. bergelantungan di Udah ada di sini semua. kawat-kawat pengikat di Garut Cerdas, kan? dan di Sukabumi Iya. hanya untuk sekolah. Itu cerita fakta kita. Dan Iya, seluruh fakta itu lahir lewat apa? Kesadaran publik warga untuk menceritakan apa yang terjadi di tanah Jawa Barat ini. Untuk itu, demokrasi yang dibuka, media sosial yang terbuka harus melahirkan apa? Harus Solusi. melahirkan pemimpin yang peka. Oh, pemimpin yang peka. Harus Iya, melahirkan benar. apa? Birokrat yang dia
sidik sakti, indra waspada. Waspada. Apa itu? Harus melahirkan birokrat panca sampurna. Celikna ngadangu, irungna ngangse, panona awas, Telinganya mendengar, letahna ngucap, hidungnya hatena mencium, ikhlas. Maka lidahnya konektivitas merasa, para hatinya birokrat ikhlas untuk gitu melihat maksudnya, Lur. perkembangan yang terjadi di jagat media sosial adalah kepekaan untuk membaca situasi. Para kepala desa harus membuka ruang rumahnya untuk dikunjungi warga dalam setiap waktu. Tidak Nah, bisa. benar tuh. Warga harus datang dari ujung Garut, ujung Sukabumi, ujung Cirebon, terus-terusan ke Lembur Pakuan. Mereka terlalu jauh untuk berjalan. Para camat juga harus membuka diri, membuka ruangnya, terkoneksi dengan para bupatinya yang harus handphonenya menyala, terkoneksi dengan gubernurnya, maka kita bisa berjalan seiring dan sejalan, sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Kalimat sa itulah kalimat jamak menjadi tunggal. Nyatukan. Jamak artinya apa? Kita ada ragam partai politik, kita ada ragam daerah, kita ada ragam kepentingan, ada ragam baju, tetapi seluruh keragaman itu manakala didorong oleh kebeningan hati, maka akan lahir kemanunggalan, yaitu kalimat sa, kalimat yang mempertautkan, kalimat yang mempersatukan, kalimat yang menyatukan, yang tanpa jeda, bahwa di antara kita yang bekerja, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, dari mulai gubernur, para ketua DPRD, para wakil ketua, para anggota, dan seluruh sampai pada tingkat RT, RW, bupati, wali kota, lurah, camat, kepala desa, kuwu, ada yang menyatukan, yaitu kalimat ilah, la ilaha illallah. Kalimat ilah itu adalah kalimat keikhlasan, bahwa kita bekerja bukan untuk partai, kita bekerja bukan untuk dipilih kembali, kita bekerja untuk apa? Sebuah pengabdian, bahwa kita mengabdi pada tatar Sunda, pada tatar Jawa Barat, untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan, mengangkat derajat orang-orang miskin dan anak-anak yatim yang didengungkan oleh Rasulullah sebagai sendi utama untuk membangun kemakmuran bagi warganya. Dengar kan? Kerangka pijak inilah yang harus dibangun. Suka dibentur-benturkan aja sama agama. Kita membangun. Kang Deddy berdasarkan agama. Kita membangun bukan untuk 10 tahun. Kita Ya, membangun bukan untuk kita. Kita membangun untuk masa depan anak cucu kita. Bener Kang, bener. Tuh. Orang-orang mah suka dibentur-benturkan. Ya Kang Deddy itu dulu ketua HMI. Nggak mungkin lah. Aduh, ada yang ngatain inilah apa namanya, masalah Nyi Roro Kidul itu. Ya Lur, kan rame juga tuh, kami lupa nih belum dimasukin videonya. Kan kalau masalah kayak gitu itu kan ketika kejadian di Sukabumi tuh menceritakan kepada masyarakat. Maksudnya itu adalah apa ya bahasanya? Supaya gampang diterima nalar kalau menurut kami. Jadi gak ada hubungannya sama klinik. Kalau masalah klinik nih ya, lebih klinik mana tuh? Sama kamar nomor berapa sih tuh yang di Pelabuhan Ratu itu? Ah, lebih klinik mana? Itu siapa? Kerjaan siapa itu? Presiden Soekarno kan dulu kan? Iya kan? Berani ngomong Presiden Soekarno klinik. Ini giliran Bapak Aing mah, aduh udah apa aja di framing, ya Allah. Kita lanjut Lur. Ya, pertama-tama coba dengerin ulang sambil dicatat. Apa benar Bu Sri Mulyani merasa ini beban negara? Nggak ada. Ini menunjukkan segitu mudahnya kita tergiring judul media alias clickbait. Bagi yang pernah memimpin perusahaan atau kepala keluarga pasti paham tantangan Bu Sri Mulyani. Saya melihatnya saat ini kementerian itu lagi berebut anggaran. Dari yang tadinya 34 kementerian kini menjadi 48. Dan semua minta ke beliau. Sedangkan kalau pajak dinaikkan kita marah. Negara utang kita nyinyir. Kemarin saya diwawancara media. Apa perlu penambahan anggaran pendidikan? Nah ini tergantung visi misi presiden. Dengan anggaran terbatas, mau fokusnya kemana di pemerintahan yang sekarang? Tapi yang lebih penting dipertanyakan, apakah 20% anggaran pendidikan selama ini sudah efektif? Kenyataannya kan banyak yang bocor. Nah, siapa yang harus menangani kebocoran di lapangan? Kan bukan Bu Sri Mulyani.
Pemda se-Indonesia dan pengawasan masyarakat. Masyarakat diwakili oleh siapa? DPR dan DPRD. Jadi kita sibuk menghujat Bu Sri Mulyani padahal sumber masalahnya tidak disorot. Gaji guru yang dikeluhkan hanya 200 sampai 300 ribu itu guru honorer, bukan guru ASN. Kisaran gaji pokok guru ASN itu antara 2 sampai 7 jutaan lah ya. Ditambah tunjangan-tunjangan itu bisa mencapai belasan juta. Kalau honorer itu honor, bukan gaji. Belum menjadi pegawai tetap. Kenapa guru honorer tidak diangkat jadi guru tetap? ASN. Karena Pemdanya ogah mengajukan formasi. Guru honorer seringkali hanya dijadikan alat politik, diiming-imingi diangkat kalau memilih calon kepala daerah atau anggota dewan. Setelah terpilih ditunda lagi. Jadi, kalau mau berempati ke guru honorer, sorot dan awasi Pemda dan DPRD-nya. Minta transparansi anggaran. Minta bikin website di tiap sekolah untuk melaporkan ke masyarakat. Nah, benar. Jadi kita Ini yang semua sulit bisa banget, ikut Lur. ngecek karena DPRD-nya entah Sulit kemana. banget. Dan anggaran untuk guru honorer itu terpisah, tidak masuk anggaran gaji, itu masuk di dana BOS, barengan dengan anggaran sarana dan prasarana. Ada yang pernah ngecek nggak berapa dana BOS yang diajukan dan berapa yang benar-benar Nggak digunakan bisa. untuk membayar Susah guru ngeceknya. honorer? Berapa yang digunakan Benar-benar. Ya, untuk benar juga sih ini. renovasi toilet, ngecat tembok kelas, atap yang bocornya tahunan, meja kursi bobrok yang nggak nambah baik, meski tiap tahun anggarannya ada. Jadi, berapapun mau dinaikkan anggarannya, Iya. tidak akan Setuju, menyejahterakan boleh, guru boleh. honorer. Setuju kami. Kita justru harus kritis terhadap mereka yang suka teriak-teriak minta tambahan anggaran, tapi tidak pernah memperjuangkan integritas. Tidak pernah kelihatan Dunia perjuangan pendidikan menutup lagi, ya kan? kebocoran. Jangan-jangan lagi minta proyek. Dan kita-kita yang tidak kritis dijadikan pion untuk ikut teriak-teriak minta anggaran untuk kepentingan mereka sendiri. Iya sih, masuk akal juga sih ya. Jadi kalau menurut kami, jadi gini, yang dibilang sama ibu ini itu masuk akal. Karena untuk tahun 2025 Lur, itu untuk anggaran pendidikan di Indonesia itu sebesar 724,3 triliun. Gede ya? Gede. Nah, yang dibilang ibu ini tadi benar. Jadi ada nggak nih kita yang mau mengawasi? Bukan nggak ada, Bu. Sulit banget gitu. Kita kalau OTW langsung nih ya, terjun langsung ke sekolah, pasti ditanya, Bapak siapa? Dari mana? Kapasitasnya apa? Udah izin belum dari dinas? Gitu loh. Sementara kalau kita cek di websitenya itu mentok di Kabupaten dana BOS itu. Karena ini yang kita sorot adalah dana BOS ya. Karena dana BOS ini banyak sekali terjadi kebocoran. Kami sangat yakin gitu. Itu satu. Nah yang kedua, kalau kami ini kan masyarakat tidak memiliki kapasitas, kita tuh harus bikin dulu yang namanya ormas. Bikin ormas nih kami udah cek gitu ya. Itu kan harus bikin akta pendirian ke notaris. Itu biayanya nggak sedikit, 8,5 jutaan kami sudah nanya. Nah jadi setidaknya kalau kita punya bikin ormas nih, terus kemudian kita masuk ke sekolah untuk meminta data, kemungkinan dikasih itu pun mungkin ya. Karena gini loh, kan ada formulir K7 sama K7A namanya Lur. Di K7A itulah dirinci ya, dirinci untuk biaya apa aja, belanja apa aja. Oke. Nah itu data itu sulit banget Lur, di Google juga nggak ada. Kami cuma dapat satu, itu pun wilayah area Jakarta. Silakan Lur cari sendiri, itu ada di Skrip. Nah itu cuma ditulis biaya pembelanjaan lain-lainnya 200 juta. Wow. Nah itu rinciannya itu harusnya ada pada kwitansi atau bon pembelian atau apa. Cuman kan nggak ada gitu. Padahal harusnya sebelum diserahkan untuk diaudit itu dipotokopi untuk pertinggal supaya ketika ada masyarakat yang meminta itu harusnya dikasihin, diserahin gitu loh. Nah itu pilihan kedua karena menurut kami ini penting. Kalau gini terus, sementara di sisi lain pajak kita ini dinaikin, sementara pendidikan dengan anggaran yang segitu besarnya, dampaknya terhadap pendidikan itu apa? Coba dulur semua komentar. Kira-kira dengan dana sebesar ini 724,3 triliun ini bisa apa? Dan itu ya kalau kita lihat rinciannya itu
di tahun 2025 347,1 triliun itu melalui TKD. TKD itu transfer ke daerah kalau nggak salah ya, punten ya kalau salah gitu. Nah ini kan besar sekali. Kalau tidak diawasi, ya ini rentan kebocoran. Jangan mengatakan mentang-mentang orang di dalam pendidikan itu terus nggak mau melakukan korupsi. Enggak, Lur. Apalagi mekanisme itu sangat sederhana karena itu cukup ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Tinggal diajukan. Kan untuk kong kali kong itu sangat besar. Nah, ini kami mohon kepada pemerintah, selain diberikan anggaran tuh harus ada pertanggungjawaban yang benar-benar realistis. Supaya masyarakat juga bisa tahu gitu loh. Jangan sampai terjadi laporan-laporan SPJ fiktif. Gitu Lur ya. Oke? Memang kita bisa aja ya menghitung secara manual karena kan data-data siswa itu ada di Kemendikdasmen di websitenya. Cuman ada beberapa sekolah yang pas kita cek itu siswanya kayaknya nggak masuk akal. Masa satu SD cuman ada 12, cuman ada 8 gitu-gitu Lur. Jadi ini apakah memang terstruktur seperti itu? Punten ya, bukannya kita seujun atau bagaimana. Akan tetapi ini merupakan sebuah perhatian yang serius. Jadi seolah-olah memang anak murid ini memang dibikin berkualitas rendah supaya penyerapan anggarannya itu banyak dengan alasan ini supaya peningkatan kualitas pendidikan, ini supaya ada tunjangan profesi guru segala. Gitu loh. Udah jadi guru, PNS dapat tunjangan lagi, kurang enak bagaimana hidup. Nah, buat dulurku semua yang memiliki tahu gitu mau mengakses data itu kemana, coba mohon komentar di kolom komentar ya Lur ya. Oke, next kita lanjut. Aduh, nah dan satu lagi kami nanti tetap akan merilis cuman pelan-pelan ya Lur ya untuk masalah penyelewengan dana BOS karena ini benar-benar kami harus banyak mengumpulkan data-data yang valid gitu Lur ya. Sabar ya Lur ya, punten ya Lur ya. Next kita lanjut. Gaji anggota DPR 3 juta per hari. Kalau kita hitung-hitung itu nyaris 90 juta lebih per bulan. Nah teman-teman ini tentu saja sangat timpang dengan gaji-gaji guru yang ada di Indonesia ini, terlebih lagi guru honorer yang mana bener, kalau kita ketahui guru honorer 300.000 per bulan aja itu sudah susah kadang-kadang dirapel sekali 3 bulan. Berbeda dengan gaji anggota DPR yang mencapai 100 juta per bulan dengan alibi tidak diberikan bantuan rumah. Nah, sama-sama kita lihat anggota DPR yang sifatnya ini musiman hanya menjabat 1 kali 5 tahun bisa mendapatkan fasilitas mewah dan tunjangan ke anak istrinya juga. Bener. Padahal anggota DPR ini bisa pinter, bisa sarjana, bisa dapat gelar itu dari guru dan dosen. Tapi mengapa kemudian orang yang memberikan dia ilmu pengetahuan, orang yang mengajari dan sampai dia dapat gelar itu mendapatkan perlakuan yang berbeda? Saya kira memang negara ini harus merombak sistem pembayaran terhadap pejabat-pejabatnya. Karena pembayaran yang berlebihan akan mengguncang keuangan negara. Itulah kenapa Indonesia ini selalu menghadapi ketimpangan ekonomi. Setuju tidak? Setuju teh. Bener. Jadi gini ya, masalah guru honor itu kan guru honor itu dia ngajarnya sama guru negeri sama, yang diajarkan sama, pola pendidikannya sama. Kenapa terjadi diskriminasi masalah gaji? Kenapa? Kalau memang guru ini berkompetensi ya, kenapa nggak digaji aja dia? Kenapa nggak diangkat aja di PNS? Daripada ada istilahnya tunjangan-tunjangan lain yang nggak jelas itu, mendingan dikasihkan kepada guru honorer. Guru honorer itu gaji cuma 300.000 ya, sampai dengan 3 juta kalau nggak salah ya. Coba mohon dikonfirmasi sama dulu semua di kolom komentar kalau kami salah. Nah intinya kita ingat 300.000 itu per bulan. Ini manusiawi nggak sih? Ini seorang guru gitu kan ya. Kami gini ya, kami fair-fairan aja. Kalau memang ada guru yang ngeselin ya kami bilang ngeselin gitu kan. Cuman dalam hal ini ketika kita bandingkan dengan kinerja DPR yang 100 juta ini kan nggak balance gitu loh, nggak fair. Kemana Pancasila kelima ya Lur. Jadi guru ini kan sudah mengabdikan, mengajari anak-anak supaya bisa pintar. Bahkan mungkin termasuk anggota dewan itu juga berasal dari diajari oleh guru. Oke lah guru yang PNS ya kan,
tenang gitu, dapat gaji setiap bulan, lumayan lah gajinya. Tapi yang honor ini kan yang diajarkan sama. Gimana mau kualitas pendidikan di tempat kita itu bagus? Jadi tolong kepada pemerintah, ya terutama pemerintah Jawa Barat, guru-guru honorer ini tolong diperhatikan lah. Tolong diperhatikan. Dan buat guru honorer, kalau misalnya sudah diangkat menjadi ya seorang guru PNS, itu tuh jangan langsung lupa diri, lupa daratan. Terjadi malas ngajar, malah anu nyandung deui, malah anu minta cerai ka salakina, jangan gitu. Tetap ya gitu. Dan buat para Pemda, ini kan pengajuan guru ini kan melalui Pemda. Pemda juga harusnya memperhatikanlah nasib guru-guru honorer ini ya Pak. Oke Pak. Next kita lanjut video terakhir Lur. Kita tahu ekonomi Indonesia sedang Ini Bosman tidak baik-baik Mardigu. saja. Iya, Utang negara Bosman. sangat besar dan biaya Sangat besar. untuk mengelola negara sangat besar. Setiap tahun kita short atau kekurangan dana untuk Benar, APBN sehingga defisit kita terus. berhutang. Kita Defisit. harusnya belajar kepada sebuah negara di Amerika Latin, Argentina, yang selama puluhan tahun selalu inflasi dan selalu rugi. Dan apa yang dilakukan oleh presiden terakhirnya mereka saat ini, Javier Milei, dia melakukan efisiensi, yaitu memotong 30.000 gaji ASN, pejabat-pejabat tingginya sampai 50%. Dan apa yang terjadi tahun ini? Ternyata mereka Surplus. APBN-nya. Rupanya biaya pejabat, biaya perjalanan dinas, itu kalau dihemat di Indonesia, misalnya dikurangi jumlah badan, jumlah kementerian, jumlah Take apa home pay. namanya departemen-departemen, itu ternyata bisa mengurangi jauh. Bukan kita nggak ada uang, kita cuman boros. Menurut sahabat, bagaimana kalau kita meniru langkah Argentina? Ditunggu komennya. Ya komennya begini Bosman, nggak usah jauh-jauh meniru Argentina. Kang Deddy Mulyadi pun kan sedang menerapkan itu, betul nggak? Ingat nggak pidato Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan jangan selalu berpatokan kepada pendapatan, coba diulik pengeluarannya, tuh nyambung. Ya di sini Bosman mengatakan coba contoh Argentina, jadi gaji-gaji pejabat itu dipotong sampai dengan 50%, ternyata mereka surplus. Tadinya mereka defisit, kan kita juga lagi defisit nih Lur ya. Nah jadi mudah-mudahan ini bisa ditiru nih. Udahlah pejabat itu kayak Kang Deddy tadi makan keong. ya kan? Seorang gubernur ya Nyihyang tadi bawain, ya aku dapat keong, udah bawa biar dimasak. Lah. Nih, karena kan perut kita cuma sejengkal. Ya, masa sih gaji? Lihatlah ya buruh-buruh di Indonesia ini gajinya berapa sih UMR-nya? Ya kan? Nah, pejabat itu katakanlah 2 kali lipat atau 3 kali lipat cukup lah. Gitu, nggak usah wah minta tunjangan ini, minta tunjangan itu, minta tunjangan rumah. Ya Allah, negara ini lagi sulit gitu loh. Harus yang nomor 1 ya, yang nomor 1 dipangkas itu bukan pajak itu dibebani ke rakyat, enggak lah. Tapi pejabat-pejabat yang di atas dipotong, berani nggak nih? Udah gaji saya potong 50%, tunjangan saya hilangkan, kayak dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, bener nggak Lur? Punten Lur ya. Karena gimana ya? Harusnya ini kan udah banyak banget itu contohnya. Kalau memang bener negara ini pengen maju, harusnya ini yang ditiru. Ya Lur ya. Oke. Intinya Kang Deddy Mulyadi is the best. Ya mungkin sampai di sini dulu Lur video kali ini. Kami mohon maaf atas fakta ataupun data yang belum tepat ataupun narasi kami yang masih belum tepat. Silakan dulur semua untuk berkomentar, tapi tetap dijaga komentarnya agar selalu baik dan bijak. Mudah-mudahan membangun ya Lur ya. Jangan pernah mendiskreditkan ataupun menghina siapapun di kolom komentar. Oke Lur, setuju Lur ya? Deal ya, tos dulu. Sampai di sini video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.